Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Baik, kembali pada episode malam hari ini kita akan diberikan pembahasan yang sangat menarik. Apa judulnya episode malam hari ini? Judulnya komunikasi dan kemarahan. Komunikasi dan kemarahan. Dan ini terjadi setiap sewaktu-waktu ya. Dan ya, saya percaya tiap rumah tangga tidak luput dari adanya kemarahan, perbedaan pendapat, ya, pertengkaran. Kalau ada rumah tangga yang tidak pernah bertengkar, wah luar biasa, puji Tuhan itu. Dan kadang-kadang komunikasi aman-aman, tapi tiba-tiba ada suatu hal yang mau membangkitkan amarah ya. Ya. Jadi kita mau dengarkan pembahasan malam ini pasti luar biasa menariknya ya, ini karena judulnya komunikasi dan kemarahan. Ini sebenarnya dua hal yang bertolak belakang. Kalau orang sudah marah, mana bisa berkomunikasi. Tetapi kita tunggu saja pembahasannya akan dibawakan oleh narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Baik, sebelum kita memulai acara kita malam ini, kita membaca ayat tema yang terdapat di dalam Efesus 4 ayat 26. Efesus 4 ayat 26. Beginilah firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang indah. Pada malam hari ini kami akan mempelajari sebuah pelajaran mengenai komunikasi dan kemarahan. Tuhan, banyak hal-hal yang dapat kami komunikasikan dengan baik. Tetapi seringkali juga kami marah karena sebab-sebab yang kurang baik. Tuhan tolong kami, bantu kami agar dapat mengerti akan pembahasan yang dibawakan malam ini. Dan kami dapat merubah kehidupan kami menjadi lebih baik dengan berkomunikasi yang lebih baik. Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa khususnya untuk narasumber kami, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, agar mereka diberikan kesehatan, diberikan akal budi bijaksana dari surga, dapat membawakan topik yang baik untuk membantu kehidupan kami masing-masing. Berkati juga para pemirsa, agar dapat dikuatkan dan diubahkan di dalam kehidupan mereka. Berkati juga para kru Hope Channel, agar dapat bekerja dengan baik dan membawakan acara ini untuk kepujian bagi nama Tuhan. Semua peralatan yang dipakai juga kiranya Tuhan berkati agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kami, ampuni dosa kami, dan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kami selalu mengingatkan kepada para pemirsa setia Hope Channel Indonesia yang mengikuti program Obsesi Hati untuk boleh mengirimkan pertanyaan saudara, tidak usah ragu-ragu, kirimkan saja. Apabila saudara bertanya mengenai masalah rumah tangga antara suami, istri, orang tua, dengan anak-anak, atau bahkan dengan mertua, atau hal yang lain berhubungan dengan rumah tangga, jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center dari Hope Channel Indonesia yang nomornya akan tertera di layar kaca Anda. Dan saudara juga bisa mengirimkannya melalui akun media sosial dari Hope Channel, melalui Facebook, ataupun juga YouTube. Tidak usah cantumkan nama saudara, tetapi cukup cantumkan lokasi di mana Anda berada. Kita sudah bisa menyapa narasumber kita. Kita akan langsung menyapa narasumber kita yang ada di Amerika. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Dan Ibu Pendeta. Shalom. Shalom. Istri dan pemirsa yang berbahagia. Shalom. Ya. Kita Selamat malam di Indonesia. Selamat pagi Amerika. Selamat pagi Amerika. Dan selamat atas terpilihnya presiden baru ya. Bagaimana kabarnya? Masih akan diresmikan bulan Januari. Oke. Bagaimana kabarnya Pendeta dan Ibu Pendeta? Ya, baik-baik aja, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kami bersyukur tetap sehat dan kuat. Amin. Baik Pendeta dan Ibu Pendeta, kami sudah tidak sabar mengenai pembahasan karena saya juga termasuk orang yang temperamen. Jadi saya mau belajar dari pembahasan malam hari ini. Baik, silakan Pendeta dan Ibu Pendeta untuk membawakan pembahasannya. Ya.
Baik pemirsa yang berbahagia, kita akan bahas tentang komunikasi dan Kemarahan. kemarahan. Wah, apakah ini suatu hal yang bertentangan? Tetapi ada orang yang memang mengkomunikasikan kemarahan. Jadi komunikasinya itu adalah berupa kemarahan. Ya. Nah, kita coba lihat bersama-sama apakah ini adalah sesuatu perkara yang baik, ya, atau bagaimana caranya untuk menangani kepada masalah ini supaya kemarahan, mungkin saja orang marah tapi dikomunikasikan dengan baik, ya. Bagaimana pandangan Alkitab dalam hal ini? Kalau kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 26 yang tadi sudah dibacakan oleh Fitri, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini bagus sekali nih, Alkitab sudah kasih tahu sama kita supaya kita jangan peliharakan kemarahan kita itu sampai matahari terbenam. Nanti kita akan pelajari bagaimana akibat daripada kemarahan itu dalam tubuh kita. Jadi kalau begitu bisa marah, Boleh marah, tapi jangan berdosa. jangan sampai matahari terbenam itu masih dipendam-pendam dalam hati. Nah, kita coba berdasarkan ini, kita coba lihat bahwa kemarahan manusia itu harus dikontrol. Ya, harus Dan yang dikontrol. terbaik adalah untuk lambat di dalam kemarahan. Ya, ada perasaan marah, tetapi kita lambat hadapinya. Ya. Tapi kita harus ingat juga bagaimana yang terjadi dengan Tuhan sendiri. Ya, Tuhan juga ada mempunyai kemarahan yang kita sering sebutkan sebagai righteous indignation. Itu adalah kemarahan terhadap mereka yang melakukan kejahatan, yang mempermalukan Tuhan, yang tidak meninggikan nama Tuhan. Itu bisa, ya. Itu adalah mulia, kemarahan yang mulia. Jadi kalau begitu, ya kita bisa punya kemarahan yang baik, ya. Iya, kemarahan yang baik. Jadi kalau misalnya anak kita sudah terlibat dalam narkoba, kita tenang saja. Oh, itu salah, ya. Jadi harus ada sesuatu yang dikatakan supaya kita punya anak jangan terus dalam keadaan adiksi, ya. Jadi kita bisa terangkan dan kita jadi ada kemarahan yang dikatakan righteous indignation. Ya, kemarahan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Baik. Nah sekarang apa yang menciptakan kemarahan? Ya, pertama kali kita lihat sering kita menciptakan kemarahan kita sendiri. Jadi kita punya cara berpikir, kita punya emosi kita sendiri, itulah yang membuat kita jadi marah, ya. Ya, kita sendiri yang kurang tidur. Iya, kurang tidur. Jadi lebih gampang untuk marah, ya. Jadi ini bukanlah sesuatu perkara yang baik kalau misalnya kita sendiri yang menimbulkan kemarahan, ya. Jadi bahkan kita kadang-kadang menjadi penyebab daripada kemarahan itu. Misalnya tidak menepati janji, ya, ataupun juga merasa tersinggung dan sebagainya. Banyak hal yang kita akan sebutkan ini. Tetapi sering kemarahan timbul sebab harga diri yang terancam. Ya. Jadi langsung kita persalahkan. Memang kamu keterlaluan, kamu tidak bisa pegang uang. Jadi dikatakan kamu tidak bisa pegang uang. Jadi apa yang terjadi? Reaksinya adalah apa? Reaksi marah. Marah. Saya sudah hemat-hemat, dikasih uang segini aja kok. Jadi timbul kena harga diri terancam. Harga diri terancam. Kemudian kemarahan dapat timbul sebab kita coba membaca pikiran seseorang. Ya. Kamu ini begini, rupanya kamu ini. Jadi bapakmu juga begitu. Jadi kita membaca pikiran daripada pasangan kita. Dan kita itu bisa menimbulkan kemarahan. Loh, saya kan nggak terpikir kayak gitu. Loh, kamu memang datang dari suku yang tukang pemarah. Jadi itu coba kita membaca pikiran kita ini dan semua kebaikannya jadi hilang, ya, selama ini. Oleh sebab kita coba langsung sudah sangat menduduh, ya. Kemudian keempat, kemarahan dapat disebabkan oleh usaha untuk mempertahankan atau melindungi diri. Kalau Anda lihat, perhatikan bahwa orang yang marah itu biasanya dia ada membuat banyak kesalahan. Jadi untuk mempertahankan kesalahannya supaya jangan disembur atau jangan diserang, ya, dia justru akan marahnya lebih kuat supaya untuk melindungi dirinya. Dan sering kemarahan karena sifat mementingkan diri, ya. Jadi kemauannya tidak terpenuhi, ya. Oleh sebab kemauannya tidak terpenuhi, maka ia menjadi marah. Jadi itu adalah oleh sebab kepentingan diri pribadi. Oke. Nah sekarang cara mengurangi kemarahan. Bagaimana kita harus mengurangi kemarahan? Pertama kali
kita harus identifikasikan apa yang jadi penyebab kemarahan Anda. Apa yang Anda pikirkan? Jadi misalnya pikirkan apakah hanya memberikan label kepada pasangan Anda, memang dia adalah pemarah ya. Jadi mau tidak mau dia punya sifat itu demikian, atau memang dia itulah pemalas. Jadi Anda jadi marah supaya dia itu jangan malas ya. Selalu dia terlambat bangun ya. Jadi Anda langsung kan ya demikian, memang padahal tidak tahu bahwa dia sedang sakit ya. Ya jadi kita langsung mempunyai pikiran yang negatif ya, dan langsung marah oleh sebab misalnya sesuatu makanan tidak disiapkan pada waktunya, langsung marah padahal tidak melihat bahwa ada sesuatu yang terjadi di belakang itu ya. Jadi kita identify itu. Kemudian kita lihat apakah Anda merasa sakit hati dalam suatu situasi. Saya yang sakit hati sampai saya marah. Jadi itu kita harus telusuri, apakah saya yang sakit hati? Ya. Apakah ada sesuatu yang Anda khawatirkan? Ya, khawatirkan misalnya sang istri lambat pulang ini. Wah, ada apa-apa ini? Jadi Anda sudah mengkhawatirkan sesuatu ya. Jadi waktu pulang terus marah, langsung marah. Semprot. Padahal ya istri mampir dulu di supermarket untuk belanja untuk makan di rumah. Ya, kemudian kita lihat apakah yang membuat Anda frustrasi. Ini kita harus identifikasikan. Ya, jadi apa penyebab yang paling utama daripada kemarahan Anda ya? Bila Anda frustrasi, mempunyai keinginan yang tidak terpenuhi kah ya, dan sebagainya. Kemudian faktor yang berikut adalah kita harus evaluasi alasan kemarahan Anda. Jadi apakah itu cukup beralasan atau tidak ya? Ada yang memang tidak beralasan ya, atau tanpa pertimbangan. Kemudian faktor yang berikut adalah coba tuliskan sambutan untuk pertanyaan yang berikut ini. Bagaimanakah kemarahan Anda dapat memberikan suatu manfaat? Apakah baik untuk marah? Apakah justru karena kita marah itu situasinya akan lebih memburuk? Iya. Apakah ini membangun hubungan suami istri menjadi mencapai tujuan yang Anda kehendaki? Jadi Anda marah sebab Anda mau supaya misalnya istri atau suami sadar ya. Apakah dengan marah hubungan itu jadi makin akrab atau makin renggang? Atau justru makin renggang. Jadi justru pasangan kita merasa bahwa dia tidak dipedulikan, tidak dihargai, kemudian dia merasa dihina oleh sebab kemarahan yang kita buat ya. Jadi ini haruslah kita coba tuliskan, kemudian coba evaluasi. Ya. Kemudian konsultasikan kemarahan Anda sendiri. Jadi konsultasikan dengan Anda sendiri, apakah cara ini adalah sesuatu perkara yang tepat ya. Misalnya kita lihat keuntungan dan kerugiannya ya. Jadi kalau Anda marah itu untungnya apa ya. Kemudian ruginya apa ya. Keuntungannya Anda bisa menunjukkan Anda punya pendapat bahwa Anda adalah benar. Tetapi ruginya apa? Ada seorang yang menangis, ada seorang yang sakit hati. Ya. Jadi identifikasi pikiran panas yang diganti dengan pikiran dingin. Ya. Jadi maksudnya kalau orang marah kan pikirannya panas. Ya. Coba ganti dengan pikiran dingin, yaitu tunjukkan bahwa Anda memang tidak senang, ya ada punya kemarahan, tetapi dengan pikiran yang dingin. Ada beberapa hal yang kita akan singgung sebentar. Oke. Nah, apakah Anda harus ketahui tentang kemarahan? Apa yang kita harus ketahui kemarahan? Pertama, tidak semua kemarahan itu jelek. Sebagaimana tadi sudah kita katakan bahwa ada yang disebutkan dengan righteous indignation. Jadi kemarahan yang untuk membela nama Tuhan itu tidak jelek ya. Jadi kepada suatu tindakan yang salah. Ya atau jahat yang mempermalukan Tuhan dan sebagainya, maka itu adalah satu perkara yang baik, artinya ada marah yang baik. Namun ini yang penting harus kita lihat. Kita harus mengendalikan intensitas dan arah dari kemarahan tersebut. Ya. Jadi intensitas kalau terus-terusan ya dengan caranya yang keras ya, dengan nada yang sangat tinggi, maka itu walaupun mempunyai tujuan yang baik, ternyata bisa merenggangkan hubungan. Ya, mempunyai dampak yang negatif. Kemudian kita lihat nomor 3, kita hindarkan perasaan dendam, kepahitan, dan tersinggung. Sebab perasaan dendam itu meletusnya lebih hebat, ya. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa membahayakan, ya,
Oleh sebab dendam itu, ya. Jadi selama ini dia ditekan-tekan saja, kemudian muncul ya langsung meledak. Ya. Sudah, cerai saja. Ya, kamu ini sudah keterlaluan. Memang kita tidak cocok. Ya. Ini perkara-perkara yang harus dihindarkan perasaan dendam tersebut. Nah, kemudian kita harus ketahui apa yang terjadi kalau kita marah. Ya, bagaimana? Ya, kalau kita marah kan stres hormon kita kan muncul ya. Jadi kita simpatik nerve kita itu yang tak sadarnya itu bekerja. Jadi keluarlah adrenalin. Kita lihat kalau kita marah kan jantung berdebar-debar, napas pun mulai cepat. Kemudian liver itu akan mengeluarkan glukos supaya bisa kita mempunyai kekuatan untuk apakah pukul, apakah tempeleng atau apa, itu yang menjadi jelek sekali. Dan kemudian karena kita marah itu tekanan darah tinggi, itu bisa dapat stroke, kemudian kita dapat juga sakit jantung dan sebagainya. Jadi memang kemarahan ini sama sekali mempunyai dampak yang negatif ya. Jadi kita harus ketahui bahwa itu tidak menyehatkan tubuh kita. Ada orang oleh sebab dia punya investasinya itu merugi, langsung dia marah sekali, dan begitu marah dia kena stroke, dan puluhan tahun dia harus dilayani oleh orang baik. Jadi di tempat tidur kita harus ketahui bahwa ternyata ada dampak yang negatif daripada suatu kemarahan. Ya. Nah, kemarahan mengganggu kesehatan dan hubungan, maka kemarahan haruslah dihindarkan. Ya. Sementara ada kemarahan yang baik tetapi harus dihindarkan. Kita coba lihat hal-hal yang sangat penting. Sambutan kepada kemarahan itu bisa beberapa macam. Pertama adalah apa? Kita menekankan kemarahan kita. Memang kita marah, tapi kita tekankan kemarahan kita itu supaya tidak meluap-luap ya. Jadi kita menekan ya supaya tidak langsung kelihatan ya, kita coba menekan, coba mengontrol kita punya diri ya, itulah sesuatu sambutan yang bisa terjadi. Oke. Sambutan yang tetapi kadang-kadang itu bisa sangat membahayakan pada saat sudah tidak bisa lagi ya, meledak. Dia tahu dia marah tapi dia tekan ya. Jadi itu juga harus kita memberikan sambutan kepada kemarahan dengan menyatakan kemarahan kita. Saya marah. Kenapa? Karena kamu pulang terlambat dan kamu tidak telepon. Jadi kita nyatakan kemarahan itu. Kenapa? Ya. Dan menyatakan kemarahan, kadang-kadang menyatakan kemarahan dengan cara yang kasar juga. Dan ini justru merusak kepada suatu hubungan. Jadi dia merasa bahwa dia punya perasaan lebih lega. Pokoknya saya sudah keluarkan isi hati saya. Saya sudah marah. Ya. Tetapi ada seorang yang sakit hati. Ada lagi dengan memendam akan kemarahan. Ya. Apa maksudnya dengan memendam kemarahan? Dia anggap enggak apa-apa lah itu ya, enggak apa-apa. Jadi dia tidak merasa bahwa dia itu marah ya. Jadi dia tidak apa-apalah. Jadi dia akan seperti sebutkan aja membakar satu keranjang di rumahnya ya. Jadi kadang-kadang itu hangus begitu saja, tetapi dibakarnya keranjang bisa menyebabkan terbakarnya seluruh rumah ya. Jadi ada faktor yang sangat berbahaya kalau hanya memendamkan kemarahan. Ya. Kemudian yang keempat, kita mengakui kemarahan tersebut ya. Jadi kita akui saya marah ya, saya marah ya. Tetapi kita justru walaupun katakan saya marah ya, tetapi bisa dikontrol. Dia akui dia marah ya, dan kita harus mempelajari bagaimana menghentikan proses kemarahan Anda ya. Oke. Jadi sering kita harus lihat yaitu dengan memulai menyadari akan emosi-emosi Anda ya. Ya, jadi kapan saja, bagaimana keadaan Anda. Jadi tadi Leo katakan bahwa temperamental, jadi menyadari akan temperamen. Mungkin adalah kolerik. Dia seorang yang kolerik. Jadi seorang kolerik itu memang bagus menjadi jiwa pemimpin ya. Tetapi pada saat yang sama kadang-kadang bisa meledak ya, dan membuat sakit hati kepada orang. Ya, kemudian kita lihat reaksi yang sehat terhadap kemarahan juga, jangan takut untuk mengakui emosi Anda. Jadi kita bisa mengatakan memang ya, saya memang ada mempunyai kecenderungan untuk itu. Jadi kita harus
express it mengakui ya, kepada pasangan kita. Saya sedang marah ini. Ya, saya merasa tidak senang dengan apa yang telah terjadi. Ya, tapi menggunakan kata saya. Ya, saya sedang I statement. marah. Ya, sekarang selidiki mengapa emosi itu ada di sana. Ya. Kurang tidur. Tidur, baru saja dimarah oleh bos, oleh bos di kantor. Ya. Kemudian ada sampai terlalu di rumah sibuk. Ya. Banyak pekerjaan yang diberikan dan di luar kesanggupan Anda untuk melakukannya. Jadi kemudian ada satu hal yang sampai di rumah makanan belum siap. Waduh, ya. Kemudian ya mulai emosi timbul. Jadi selidiki mengapa emosi itu ada di sana. Mungkin oleh sebab ada latar belakang yang lain. Sebab sering sekali kalau umpamanya di kantor sudah marah, ya dia nggak bisa marah kepada bosnya kembali. Kalau marah kepada bosnya kan kemungkinan untuk dikeluarkan itu besar sekali. Jadi sampai di rumah, wah dia lihat kucing ini, dia tendang kucing. Displacement. Istri dia marah, anak dia marah. Jadi kita harus selidiki apa penyebab daripada kemarahan itu. Jadi lebih bagus kalau ceritakan emosi kepada suami atau istri Anda. Saya tadi dimarah loh, jadi sekarang sebetulnya marah. Tadi saya mau coba balas marah, tapi nanti saya dikeluarkan. Jadi ceritakan itu kemarahan itu disampaikan, tetapi dengan cara yang positif. Jadi istri pun atau suami pun pasangan kita mengerti, oh dia dalam keadaan marah, dalam keadaan sensitif ini. Jadi jangan lagi kita mengada-ngada supaya kita jangan marah. Jadi tentukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan emosi Anda. Kadang-kadang sedang emosi naik, apa yang harus dibuat? Ya, oh mungkin main badminton aja lah. Jadi apalagi kemarahannya ditunjukkan dengan smash. Jadi apa namanya yang dimaksudkan adalah coba tentukan apa kalau dalam keadaan emosi, mungkin jalan kaki. Keluar di luar, ambil udara segar, dan sebagainya. Ini satu perkara yang bisa dipikirkan. Kemudian bila pasangan Anda marah, bagaimana? Yang pertama kita harus terima bahwa pasangan Anda bisa marah, sebab tidak ada orang yang tidak marah. Sama seperti tadi kita katakan, tidak ada keluarga yang tidak pernah marah. Jadi kita terima aja pasangan kita itu memang bisa marah karena dia adalah orang yang normal. Dan mungkin Anda bisa melihat kepada diri sendiri, oh memang ya saya salah. Saya terlalu sibuk tadi, belanja terlalu lama, terlalu lihat itu banyak sekali yang obral-obral. Jadi terlambat pulang. Jadi makanan belum siap. Jadi Anda harus melihat bahwa terimalah kalau pasangan Anda marah. Kemudian jangan ubah sikap Anda hanya oleh sebab pasangan Anda marah kepada Anda. Anda tetap mencintai pasangan Anda, biarpun pasangan Anda itu lagi marah. Lihat tanggapan kita, janganlah reaktif, tetapi kita tetap proaktif. Marah, jadi marah lagi, Kalau marah, makanya dikatakan jangan sampai berteriak. Kalau misalnya suami marah, makanan belum siap, kamu tidak tahu ya? Saya ini sibuk sekali, banyak pekerjaan. Saya harus kerja keras juga. Jadi itu artinya Anda mengubah sikap oleh sebab pasangan Anda marah kepada Anda. Anda jangan mengubah sikap, tetapi apa? Tetap tenang. Susah memang. Tetap tenang ya. Jadi hadapi dengan tenang. Kemudian letakkan batas kemarahan yang tidak beralasan. Maksudnya apa? Di ukit-ukit masa yang lalu dan hal yang artinya menyebabkan Anda pun merasa tidak tenang. Kalau sampai itu terjadi, maka Anda lihat ini sudah lewat batasnya. Maka Anda boleh berkata, ya maaf ya, saya tinggalkan dulu ya sebentar ya. Jadi pergi ke kamar misalnya, sementara suami di dalam keadaan yang marah, kemudian Anda sendiri sudah rasa itu sudah kelewatan batas. Jadi lebih bagus tinggalkan. Saya percuma untuk coba membantah kalau dalam keadaan yang demikian. Kemudian minta pasangan untuk memberikan sambutan dengan cara yang beralasan. Reasonable. Jadi marah tadi kenapa? Ini sesudah keadaan lebih baik minta alasan sebetulnya apa yang menyebabkan kemarahan. Coba lihatlah pengeluaran begitu banyak sekali lebih daripada anggaran yang kita miliki. Kemudian istri ataupun suami juga kata, permasalahannya ini anggarannya terlalu kecil.
masa dikasih untuk sekian ya, dan saya harus buat mujizat. Jadi memberikan sambutan dengan cara yang beralasan, hargai dengan cepat bila pasangan Anda telah lebih beralasan. Ya. Jadi kalau mamanya pasangan Anda itu sudah sadar bahwa memang dia punya kemarahan itu tidak bagus, dia lebih reasonable ya. Jadi kita bilang, beginilah kalau bicara bagus. Jadi kita hargai, kalau ada improvement sedikit pun kita harus hargai. Iya. Nah sekarang kalau gitu bagaimana caranya supaya hal itu jangan terjadi kembali? Ya mungkin anggaran belanjaannya dinaikkan lah. Kemudian kebutuhan. Jadi segala macam masalah-masalah itu bisa terjadi. Kemudian bila pasangan Anda marah, Anda tidak perlu untuk marah kembali. Ya, ini hal yang sangat penting sekali. Itu akan jadi meletus ya. Meletus. Nah, jadi kembali itulah sebabnya, maka apa yang dikatakan Alkitab, kita sudah baca ini tadi, kita coba baca lagi. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam. Artinya sudah mau tidur itu ya, sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita marah, bayangkan, nggak bisa kita tidur. Karena kita emosi kita lagi marah ya. Jadi akibatnya insomnia. Insomnia nggak bisa tidur, ya marah lagi besoknya. Kurang tidur, besoknya lagi marah lagi. Jadi itu sebagai Circulus Vitiosus ya. Satu hal yang menarik ini, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi kalau misalnya Anda ada bertengkar pada suami, artinya istri dan suami, terus suami dengan istri, jadi bertengkar dan sebagainya, siapa yang senang? Oh, iblis. Iblis. Kemudian apa caranya? Istri saya pemarah-pemarah ya, tetapi saya punya sekretaris di kantor tunduk, selalu baik sama saya. Itulah kesempatan yang diberikan oleh iblis ya. Jadi iblis akan menggunakan setiap kesempatan pertengkaran dalam keluarga ataupun kemarahan itu untuk bekerja. Nah, makanya dalam ayat 31 dikatakan bagaimana? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Iya. Jadi inilah hal yang sangat penting sekali. Kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah ya. Jadi jangan coba fitnah, menuduh kamu sudah pergi dengan orang lain ya. Kamu sudah tertarik sama orang lain dan sebagainya. Itu hal yang harus dihindarkan. Kemudian ini faktor 29. Ya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya pernah dengar orang marah itu, waduh, sampai kebun binatang itu pun keluar. Anjing kamu, buaya kamu, buaya darat. Jadi segala macam kalimat, kata-kata yang kotor, Alkitab katakan, hindarkan. Ya, jangan gunakan. Ya, tetapi pakailah perkataan yang baik, walaupun di dalam keadaan marah sekalipun, ya, gunakan perkara yang baik, supaya mereka bisa mendengar beroleh kasih karunia. Kemudian, ini faktor yang sangat penting, kuncinya dalam ayat 32. Efesus 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi harus tetap saling mengampuni satu sama lain, ya. Dan kalau saling mengampuni dengan sendirinya tidak akan timbulkan kemarahan. Baik. Nah sekarang tips dalam mengendalikan kemarahan. Kita coba berikan 10 tips kepada saudara-saudara. Yang pertama, ya. Berpikirlah sebelum berbicara. Jadi sebelum berbicara, ya, pikir dulu. Pikir dulu. Ini satu hal yang sangat penting sekali. Kemudian saat Anda sudah tenang, nyatakanlah kemarahan Anda. Ya. Tetapi Anda dalam keadaan tenang. Ya. Jadi bisa ekspresnya dengan lebih baik. Dan Anda bisa katakan, saya marah loh. Tadi sebetulnya saya mau membentak sama sayang, ya. Tetapi ya saya coba tahan. Ya. Jadi tapi Anda nyatakan saat sudah tenang, ya. Kemudian kadang-kadang kita harus mungkin ambil waktu untuk bergerak badan dulu ya, kalau waktu marah sekali. Ya. Kemudian Anda lebih bagus coba untuk gerak badan. Gerak badan menyebabkan Anda mendapatkan endorfin, jadi perasaan senang. Jadi kemarahan itu akan dapat lebih mereda. Ambil waktu untuk time out. Apa maksudnya time out? Lari. Ya seperti kita punya cucu ya. Kalau dia lagi berkelahi dengan adiknya Chelsea, dia bilang, I want to go to my bedroom, katanya. Saya akan pergi ke kamar saya. Time out. Biar dia di kamar itu sendiri dulu, baru dia bisa sadar dan merenungkan dan sebagainya. Ya.
Jadi tenang lebih dahulu. Saya ingat ada seorang yang disama Alexander Odom kalau tidak salah, ya, yang menyebutkan dalam salah satu buku Guidance of Successful Living, ya, yang saya baca sekitar 50 tahun yang lalu. Kemudian dia katakan kalau misalnya suami istri bertengkar, ya, kemudian daripada saling marah dikatakan let's quarrel tomorrow. Tomorrow will never come. Tomorrow will never come, ya. Jadi lebih bagus kita bertengkarnya besok sajalah. Jadi besoknya kalau terjadi pertengkaran, let's quarrel tomorrow. Jadi biarlah bertengkarnya besok. Jadi itu adalah satu cara, artinya time out. Oke. Kemudian nomor 5. Identifikasikan kemungkinan solusi. Bagaimana caranya untuk mengatasi kemarahan itu? Iya, jadi oleh sebab mungkin ada kemarahan yang beralasan, ya. Jadi kemudian coba cari solusinya supaya perbedaan pendapat itu dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian selalu tetap gunakan kalimat saya. Jangan menuduh. Saya merasa kecewa. Saya merasa sedih kok dimaki-maki. Saya merasa susah kok saya dianggap seperti pembantu aja begitu atau apa. Jadi saya sedih loh. Sedih sekali. Saya sedih, ya. Kamu menggunakan kata-kata yang demikian, ya, saya sedih. Masa saya dibilang binatang, masa saya dibilang apa? Itu menyakitkan sekali. Saya merasa sangat sakit hati. Jadi kita nyatakan dengan gunakan I statement. Ini adalah komunikasi yang terbaik. Ya. Dan jangan ngomel, ya. Maksudnya jangan ngomel adalah artinya, kamu memang begini ya, terus-terusan kamu begini ya, kamu selalu lambat begini ya, kamu tidak pernah, kamu punya masakan selalu asin ya, ya, dan sebagainya. Rupanya apa yang kamu pikirkan jadi kamu dan jadi kadang-kadang kita sering mengomel, ya. Tetapi gunakanlah humor untuk melepaskan ketegangan. Ya. Jadi kalau makanan terlalu asin, aduh, kadang-kadang saya suka juga yang asin begini loh. Atau misalnya kalau pasangan kita tidak sengaja, kan ada topi yang bagus yang kita pakai untuk party ya, untuk pesta ya, kita taruh di bangku, pasangan kita didudukin, ya kita jangan terus aduh itu tengoklah matamu di mana itu, kok ini sampai peot kayak gini ini topi ya, tapi kita bisa katakan humor, aduh lucu banget ini topinya kok jadi gini bentuknya. Jadi kita gunakan humor untuk melepaskan ketegangan. Okay. Gunakan waktu untuk relax, ya, santai, ya, relaxation itu penting, ya, relaxation dalam arti berpikiran tenang. Kalau misalnya perlu, ya, Anda ambil Alkitab supaya kemudian bisa dapat lebih tenang di dalam situasi yang sedang emosi pada waktu itu. Kemudian faktor yang ke-10, mengetahui kapan untuk mencari pertolongan. Ya, maksudnya adalah kadang-kadang kalau sudah tegang sekali dan sebagainya, kadang-kadang kita perlu pertolongan. Ya, mungkin perlu counselor. Psikologis untuk melihat, atau seorang pendeta, ya, sebab kita sebagai orang Kristen, ya, kita mungkin sebelum pergi kepada psikologis ataupun juga penyuluh-penyuluh yang lain, coba mungkin minta pendapat daripada pendeta yang dapat dipercaya, yang simpan rahasia. Jangan dikasih tahu kepada orang yang bocorkan. Atau bicarakan kepada Tuhan lebih dahulu. Kalau itu sama sekali tidak bisa selesai, ya, pendeta yang bisa memberikan bimbingan, ya. Jadi Anda harus mengetahui kapan untuk mencari pertolongan. Jangan hanya soal kecil saja langsung lapor sama mertua, ya. Mertua jadi marah. Saya tahu ada seorang mertua yang pukul anak mantunya, sama menantunya. Wah, itu berbahaya sekali. Baik, jadi itu adalah hal-hal yang penting yang kita rasa adalah penting dalam pengendalian kemarahan. Kita mau rumah tangga itu tenang, ya, tetapi tidak mungkin, ya. Kita juga sudah berapa? Kami sudah 42 tahun, ya. Jadi sudah pasti rumah tangga itu pernah marah, ya. Tetapi biarlah gunakan I statement, ya. Saya sedih loh, ya, dan sebagainya. Dan tidak bisa hanya ditekan, ya. Disampaikan tetapi dengan sangat bijaksana. Oke, mungkin tiba kepada waktu tanya jawab, ya. Sekarang tanpa terasa, ya, sudah 1 jam. Terima kasih banyak Pendeta dan Ibu Pendeta. Iya, terima kasih untuk pembahasannya. Luar biasa. Memang ini komunikasi sehari-hari yang kita lakukan, ya, baik kepada pasangan kita, kepada anak ataupun kepada teman.
Kadang-kadang lagi komunikasi enak-enak, tiba-tiba kok jadi marah karena terpicu dengan sesuatu masalah yang sepele mungkin ya. Ya. Tapi terima kasih tips-tipsnya sangat Ya baik. baik, tadi saya jadi teringat cerita Ibu Pendeta Kuntara. Memang ada jokes waktu pacaran, pada waktu pacar kita tersandung batu, aduh sakit sayang, nggak apa-apa kan? Tapi setelah menikah, di mana matamu kau taruh katanya. Jadi beda sekali pacaran dengan ya. Iya. Tapi Ya, saya ada juga pernah lihat begitu, teman itu sudah patah tangannya, suaminya bukan bilang kasihan, aduh kasihan, apa yang bisa saya bantu atau apa, malah dia marah, itulah lasak-lasak katanya. Jadi aduh, sudah patah tangan. Itu lasak bahasa Medan. Lasak itu artinya apa ya? Iya. Seperti tidak bisa diam. Iya, tidak bisa diam kan ya. kasihan sekali, sudah sakit, istrinya dimarahin lagi. Aduh. Iya, dan satu pelajaran yang saya dapat malam ini, Pendeta dan Ibu Pendeta, bahwa memang lebih baik sebelum bicara, pikirkan dulu apa yang kita mau keluarkan. Itu penting sekali. Saya jadi teringat satu ayat di dalam Amsal 15 ayat 1 yang mengatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi memang kalau kita sebelum marah, tahan dulu, pikirkan kira-kira cocok nggak nih ya kita keluarkan. Ini saya terima kasih Pendeta, Ibu Pendeta, ini satu pelajaran berharga buat saya pribadi tentunya, yang temperamen ini supaya bisa lebih. Karena saya percaya kalau kita latih terus temperamen kita untuk bisa lemah lembut, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Betul Pendeta dan Ibu Pendeta ya. Memang marah ini tidak mudah kita. Itu yang dikatakan spirit control temperament. Di mana kita berdoa supaya Roh Suci akan menolong kita sehingga yang jeleknya itu akan kita tekan, tapi yang bagusnya itu akan kita justru improve it. Ya, seperti kolerik kan bagus, dia bisa jadi pemimpin, ya. Tapi tukang marahnya itu kita berdoa supaya saya jangan jadi pemarah, ya. Saya teringat kepada seorang yang pernah menjadi ketua gereja untuk seluruh Asia Pasifik atau waktu itu masih Far Eastern Division. Namanya Dr. Otis Edward, ya, kawan baik kami, ya. Dan dia kalau kita lihat itu orang yang sangat lemah lembut sekali, sangat lemah lembut sekali. Dia sangat bijaksana. Kami ada berbagai macam masalah, tapi dia hadapi dengan lemah lembut. Tetapi dia ceritakan, dulu itu dia adalah seorang yang pemarah, tidak bisa mengontrol dirinya. Ya. Seorang pemarah, tetapi dengan banyak berdoa dan melatih dan ingin untuk menjadi hamba Tuhan yang baik, maka dia bisa menjadi seorang yang lemah lembut. Amin. Lemah lembut, ya. Ya. Jadi begitulah masing-masing kita dapat bertumbuh dalam kerohanian, ya. Kalau kita bergantung kepada Tuhan. Amin. Misalnya kalau kita lihat aja, oh Tuhan itu, aduh sampai sudah dipaku, disalibkan, tapi masih bisa bilang ampuni. Masa saya baru aja gitu sudah tersinggung. Jadi kita perhatikan. Jadi akhirnya kita bilang, oh iyalah, reda saya ini masa begitu, Anda sudah ini belum ditempeleng, belum diludahi. Ya. Jadi akhirnya kita bisa reda kemarahan kita. Amin. Terima kasih Mungkin banyak. boleh diingatkan pemirsa kita. Iya. Kembali kami ingatkan kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang telah dibawakan, komunikasi dan kemarahan, ataupun mengenai masalah rumah tangga yang Anda hadapi, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda, ataupun melalui media sosialnya, YouTube ataupun Facebook. Silakan mengirimkan pertanyaannya, tidak perlu mencantumkan nama, cukup mencantumkan lokasi di mana Anda berada. Dan narasumber kita akan membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan kita mendapatkan kekuatan ataupun solusi daripada pertanyaan-pertanyaan kita. Baik, sebelum kita masuki sesi tanya-jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Dengan
kasih ajaib di janjinya bagi engkau dan aku. Diampuninya semua yang berdosa, dosa engkau dan aku. Dengan lemah lembut Yesus memanggil, panggil pulang ke rumah. Dengan lemah lembut Yesus memanggil, panggil pulang ke rumah. Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Terima kasih atas lagu pujian yang begitu indah yang saya percaya boleh menguatkan iman kerohanian kita. Kita akan masuki ruang tanya jawab, tetapi sebelumnya kami dari tim Obsesi Hati mengucapkan banyak terima kasih oleh karena kami mendapatkan respon dari pemirsa setia Hope Channel yang pernah bertanya kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara, dan memberikan respon bahwa nasihat yang telah diberikan oleh Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara membawa perubahan di dalam rumah tangga sahabatnya. Pada waktu itu dia bertanya mengenai sahabatnya, dan puji Tuhan rumah tangga sahabatnya itu boleh kembali baik. Kami rindu apabila saudara punya respon-respon yang sangat baik dari program acara Obsesi Hati ini. Silakan kirimkan ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun ke akun media sosialnya, Facebook ataupun YouTube. Karena respon yang saudara berikan, respon balik yang diberikan itu boleh menguatkan kami, saya Fitri, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara, bahkan seluruh tim Hope Channel merasa dikuatkan melalui respon yang saudara berikan. Amin. Baik, kita akan segera masuki pertanyaan kita yang pertama. Malam ini banyak sekali pertanyaan mengenai topik kita nih, Pendeta dan Ibu Pendeta. Tetapi oleh karena ada pertanyaan dari minggu yang lalu, kita akan coba combine. Mudah-mudahan semua bisa terjawab pada malam hari ini. Pertanyaan pertama. Dikatakan bahwa sebaiknya menyelesaikan masalah secepat mungkin. Jangan sampai lewat sehari masih marah. Bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan yang masih emosi atau marah? Apabila kita sudah menurunkan emosi dan siap berkomunikasi, sementara pasangan emosinya nggak turun-turun, tetap marah bahkan dalam waktu yang lama. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta untuk menjawabnya. Memang masing-masing itu mempunyai temperamen yang berbeda, ya, dan ada orang yang lebih gampang untuk mereda, ya, jadi cepat marah tapi cepat untuk Kembali normal. mengontrol, ya. Ada juga yang dia bertahan lama sekali, ya. Kita harus mengerti akan emosi daripada masing-masing anggota keluarga. Dalam keadaan yang demikian, kalau seorang masih tetap sangat emosi, ya, jadi Anda bisa katakan terus terang, ya, kalau seandainya terus-terusan begini, ya, kita tidak bisa menyelesaikan masalah, ya. Jadi tenanglah dulu, ya, berilah tenang, ya. Jadi selesaikan, ya, kalau dia sudah lebih tenang, ya. Tetapi kalau seandainya tetap juga marah, ya, oke.
nanti kita tunggu ya sesudah suasana tenang lebih bagus, kita tunda penyelesaiannya. Sama seperti yang saya sebutkan tadi, let's quarrel tomorrow. Betul, Kita berkelahi. harus selesaikan sebelum matahari terbenam ya. Tetapi kalau orang bersangkutan tidak mau selesaikan ya, yang penting adalah Anda ya sendiri sudah Tenang, artinya sudah reda. ya. Anda sudah tidak marah. Itu yang penting adalah Anda. Kalau orang lain ya, itu adalah pasangan Anda ya, Anda hanya bisa katakan, ingatlah ya, kita tidak bisa tidur kalau kita terus bertengkar mengenai masalah ini, ya kita tenang dulu saja ya. Jadi mudah-mudahan dengan kata-kata tersebut ya boleh mulai mencari solusi sebelum matahari terbenam ya. Namun kalau misalnya tetap tidak bisa selesaikan, maka itu adalah dia punya pilihan ya. Yang penting Anda sudah siap untuk menyelesaikan. Oke. Dan pada saat suasana sudah lebih baik, barulah coba dicari solusinya. Sebab mungkin kemarahannya itu adalah sesuatu perkara yang beralasan. Kalau misalnya Anda sudah dengar walaupun suami emosi ya, kemudian Anda juga bisa berkata, ya saya memang salah. Ya, so tidak biasanya pertengkaran tidak salah satu orang ya. Selalu dua belah pihak. Ada dua belah pihak. Ya, saya salah. Saya mohon maaf ya. Ya, sekarang ya sudah waktunya kita selesaikan ini. Ya. Jadi kalau seandainya Anda sudah mengaku salah, kemudian sudah mau untuk menyelesaikan tetap dia tidak mau, maka biarlah Anda sudah seperti prinsip yang diberikan tadi sudah memberikan kelewatan batas ya. Jadi sudah waktunya Anda lebih bagus menghindar. Time out. Oke, terima kasih untuk jawabannya Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan yang kedua, bagi suami yang suka mendiamkan istri apabila marah, bahkan sampai berhari-hari dengan alasan emosinya belum turun, bagaimana mengajarkan pasangan untuk secepatnya menyelesaikan masalah, karena masalah yang hanya didiamkan tidak akan selesai tanpa mencari solusinya. Silahkan Pendeta dan Ibu. Ya, saya percaya bahwa suami istri ya paling sedikit ya harus ambil waktu. Marilah kita doakan soal ini. Ya, marilah kita doakan. Nah sekarang apa yang menyebabkan kamu sampai tetap marah? Ya, ini kan mendiamkan itu merusak dirimu sendiri. Ya. Kalau misalnya tekanan darah tinggi, ya, tekanan darah menjadi tinggi, kemudian serangan jantung, siapa yang susah? Ya, dirimu yang susah, keluarga juga susah. Ya, jadi marilah ya kita coba menyelesaikan permasalahan ini. Ya, jadi memendam sesuatu, jadi dengan mendiamkan kan artinya memendam, ya. Itu kalau itu dalam arti mengontrol, oke. Tetapi kalau mendiamkan oleh sebab marah, itu artinya satu hari akan meletus. Akan meletus, ya. Kemudian itu juga kemarahan yang ditekan begitu, itu bisa merusak dia punya diri sendiri. Ya. Sebab emosi harus dikeluarkan, disalurkan. Kemarahan itu harus dinyatakan, ya. Jadi jangan hanya dipendam saja, tetapi dikatakan bahwa saya ini marah, ya, dan sebagainya. Jadi dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh sang istri atau dalam hal ini suami yang diam-diam, ya. Jadi sang istri menyampaikan demikian kepada sang suami dengan harapan bahwa suami akan dapat berubah pikiran. Ya. Tapi selalu kalau dalam pernyataan itu ingatlah selalu memakai I statement sehingga tidak menjengkelkan. Tetapi pada saat yang sama juga memberikan informasi bahwa dia tidak senang karena suami itu diam-diam aja. Ya. Jadi jangan langsung marah. Kamu ini kok diam saja ya. Kamu ya jangan kamu ya. Lebih bagus katakan saya rasa kamu masih marah ya. Ya. Baiklah kita selesaikan. Sebab ingat hati-hati loh ya, kalau marah dipendam itu membahayakan. Kalau sakit siapa yang susah? Ya. Semua susah. Oke. Yang senang adalah setan. Ya. Jadi marilah kita selesaikan sama-sama. Jadi mudah-mudahan saja ada terjadi satu hal yang baik. Ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Memang
meredakan kemarahan sebelum matahari terbenam nih, ini pengalaman pribadi ini pendeta, Nggak ini mudah, pengakuan ya? juga ini, tidak mudah ya. Tapi karena saya melihat ini sih pendeta, ini saya jujur aja, memang kadang kalau saya laki-laki ini, kenapa akhirnya lama untuk reda marahnya itu karena ego pendeta. Saya tidak tahu benar atau enggak. Karena ego kita sebenarnya yang membuat kita gengsi dong, kita minta maaf duluan, gengsi lah. Itulah kadang-kadang yang membuat kita ini. Oke, terima kasih jawabannya pendeta dan ibu pendeta. Saya sebenarnya ada pertanyaan, cuma karena banyak pertanyaan yang masuk, saya singkirkan dulu pertanyaan saya. Kita akan langsung pertanyaan berikut. Bagaimana kita belajar untuk tetap dapat berkomunikasi dengan baik pada saat sedang marah? Wah, kadang pada saat marah, pesan yang disampaikan jadi tidak diterima karena emosi. Ya memang kalau emosi susah ya pesannya. Silakan pendeta, ibu pendeta. Seorang bisa marah, tetapi tidak perlu untuk emosi. Jadi caranya adalah mengkomunikasikan, bagaimana berkomunikasi pada saat marah. Ya, sebetulnya lebih cocok kalau katakan ya marah dan emosi. Ya, itu susah. Ya, oleh sebab kalau misalnya seorang dalam keadaan emosi, maka dia punya kata-kata itu akan susah. Makanya dalam pendidikan anak-anak juga tidak boleh kita menghukum anak pada saat kita marah. Ya, itu hukumannya akan lebih besar. Kalau misalnya memukul, pukulannya itu akan jauh lebih kencang. Ya, sampai anak merasa tidak adil bahwa dia dihukum lebih besar daripada pelanggarannya. Ya. Nah, jadi seorang boleh berkomunikasi ya pada saat marah dengan mengatakan bahwa saya ini marah loh. Susah tapi harus dilaksanakan. Saya marah. Ya. Kenapa saya marah? Ya, oleh sebab. Jadi berbicara secara dengan reasonable, ya, dengan beralasan. Ya. Jadi saya itu marah oleh sebab, ya. Saya kecewa, ya, janji ini artinya saya sudah minta berulang-ulang tetapi tidak pernah terpenuhi. Ya, ya. Saya tahu kalau suami itu diminta tidak bisa hanya satu kali. Ya. Mesti berkali-kali Harus bicara. berkali-kali. Tapi ini sudah berkali-kali kok jadi saya marah sekarang. Tetapi hadapilah dengan tenang. Kadang-kadang saya juga katakan begitu sambil ketawa kepada Catherine. Saya katakan, memang kalau sama suami harus berulang-ulang ngomongnya. Supaya diingatkan. Jadi jadi dengan demikian tetap membawa suasana yang tetap santai, ya, relax, ya. Jadi komunikasikan kemarahan dengan cara yang santai. Ini. Tapi yang tadi seperti Leo katakan itu biasanya kan laki-laki karena ego, ya. Nah, kalau kita selalu bandingkan dengan Tuhan, bagaimana ego Tuhan itu? Wah, sudah dicambuk, udah itu. Tapi Tuhan katakan saya ampunilah mereka. Wah, kalau sudah dibandingkan kayak gitu, wah sudah nggak ada lagi kemarahan yang bisa kita tandingi dengan apa yang telah Tuhan lewatin. Nah, itu bisa meredakan kita punya emosi. Jadi kembali kepada anjuran daripada Rasul Paulus tentang rumah tangga, kan kita sudah berapa kali ulangi kepada para istri katakan tunduklah kepada suamimu. Ya. Kepada sang suami dikatakan cintalah akan istrimu. Ya. Kan yang dimaksudkan dengan tunduk, ya, dikatakan sama seperti sidang jemaat. Ya. Harus mengasihi akan sidang jemaat. Dan apa yang dibuat oleh Yesus seperti sidang jemaat? Yaitu dengan mengorbankan dirinya. Ya. Jadi sebagai gantinya memikirkan akan ego pribadi, pikirkan adalah apa yang saya harus buat untuk memberikan kebahagiaan kepada istri saya. Jadi kalau kepala daripada sang rumah tangga, dia kepala juga di dalam memberikan teladan dalam minta maaf. Baik. Betul. Iya, betul sekali. Luar ya. Betul. Ya, Terima kasih jawabannya pendeta dan ibu pendeta. Betul itu. Oke. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bagi pasangan yang sudah bercerai, bagaimana agar mantan suami tetap berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak yang diasuh oleh mantan istri? Karena mantan suami tidak mau berkomunikasi dengan mantan istri, tetapi juga tidak mau berkomunikasi dengan anak-anak dengan baik, dengan alasan dendam pada mantan istri. Wah, kalau dendam susah ya.
Silakan pendeta dan Ibu. Baik, Iya. kalau perasaan dendam, ya, itu memang ada hal yang harus diatasi. Itu adalah permasalahan daripada satu orang dan ia memerlukan pertolongan supaya dia punya dendam itu bisa hilang. Ya. Mungkin sang istri, kalau Anda adalah seorang yang bijaksana, tidak perlu segan untuk minta maaf. Ya. Jadi maafkan ya, rumah tangga kita tidak langgeng, tidak lurus ya. Kita mempunyai banyak perbedaan sehingga, namun ya, anak ini adalah anak kita berdua. Ya, anak-anak ini memerlukan akan father's image ya. Jadi dia memerlukan, kalau kecuali ya anak-anak ini mau dididik oleh orang lain ya, atau oleh teman ya, atau orang yang bisa yang bisa merusak akan anak-anak ini ya. Jadi katakan dengan terus terang ya, bahwa komunikasi daripada bapak dengan anak itu sangat penting sekali ya. Kalau tidak, ada gangguan kejiwaan daripada sang anak-anak yang tidak mendapatkan bimbingan daripada bapaknya ya. Well, waktu kita bahas tentang single parents, kita ada bahas bagaimana sang anak ini mungkin memerlukan akan ya father's image dengan adanya mungkin om atau tante ataupun seorang yang dekat. Dengan demikian maka anak ini bisa dibimbing dengan arah yang positif. Kalau tidak, bisa negatif yang terjadi. Tetapi dalam hal ini, oleh sebab Anda mau supaya suami atau mantan suami itu berkomunikasi, katakan dengan terus terang ya, dan Anda tidak usah segan untuk minta maaf, sebab Anda memikirkan untuk kebaikan daripada anak ini. Anak ini bertumbuh tanpa kasih sayang daripada Bapak, itu bisa membahayakan. Bisa sangat membahayakan ya, untuk pertumbuhan jiwanya, tabiatnya dan sebagainya. Jadi sampaikanlah dengan terus terang ya, dan mudah-mudahan kalau misalnya Anda sudah minta maaf ya, dan oleh sebab kasih sayang kepada anak-anak ya, maka ya dapat berubah pandangan daripada sang mantan suami ini, dan tidak usah segan juga meminta anak-anak ini untuk berkomunikasi kepada bapaknya. Sebab kan komunikasi itu adalah satu hal yang timbal balik ya. Jadi tunjukkanlah bahwa bagaimana papa sekarang ya. Jadi saya tidak tahu berapa besar ini anak. Kalau anaknya masih bayi memang susah. Tetapi kalau misalnya anak ini kalau sudah bisa berkomunikasi, artinya mungkin sudah agak besar, oke? Tidak usah segan anak-anak juga berkomunikasi kepada bapaknya. Tulis surat misalnya dan sebagainya. Telepon, tanya, kirim WhatsApp ya, dan sebagainya. Jadi komunikasi timbal balik dengan harapan sang bapak akan memikirkan akan anak-anaknya. Itulah sebab kalau di sini ya, kalau ada perceraian itu ada waktu anak dengan bapak, ada waktu anak dengan ibu. Ya. Memang tidak perfect ya, sebab mereka dalam keadaan berkelahi ya, suami istri. Tapi at least anak ini mempunyai waktu dengan bapaknya, sehingga mempunyai father's image yang lebih balance daripada selalu dijaga oleh istri. Ya. Oke. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta atas jawabannya. Pertanyaan berikut, bagaimana cara menegur pasangan yang membuat kesalahan agar dapat diterima tanpa membuatnya menjadi marah atau malah mencari banyak dalih atau alasan? Wah, silakan pendeta dan ibu pendeta. Ya. Sebagaimana kita sudah katakan, yang terbaik adalah komunikasi dengan memakai I statement. Jadi menegur pasangan itu, kalau dia buat kesalahan, saya sangat kecewa. I statement itu nggak bisa dipersalahkan. Kemanapun Anda pergi nggak bisa dipersalahkan. Apakah kepada bos atau kepada teman atau kepada siapa? Kalau kita gunakan I statement, komunikasi ini akan lancar. Ya. Sebab kita kasih tahu kita punya perasaan, dan pada saat yang sama tidak menuduh. Ini jadi caranya teguran yang sangat halus kepada pasangan. Ya, jadi terus terang, tetapi dengan tidak menggunakan kemarahan, tidak perlu harus emosi, ya. Hanya katakan, ya saya kecewa, saya sedih, ya. Dan saya rasa mungkin lebih baik kalau, ya demikian. Jadi itu tidak akan membuat sang suami marah, saya harap, ya. Kecuali
suami adalah seorang yang sangat temperamental dengan suka pemarah, maka disinggung dia punya ego, ya langsung ini. Tetapi katakan waktu dijelaskan itu dengan berbagai macam pertimbangan. Dengan berbagai macam pertimbangan. Misalnya, sang suami royal sekali di luar, ya kan itu satu kelemahan, ya dia lebih suka untuk makan di restoran daripada makan dengan keluarga di rumah. Ya, jadi itu Anda ingin untuk supaya perbaiki. Kemudian berikanlah berbagai macam pandangan-pandangan. Ya, dengan ini, saya rasa saya senang sekali loh dengan kalau misalnya kita makan sama-sama. Ya, ya. Dan kalau seandainya mungkin tidak suka kepada makanan saya, ya mungkin juga kita sekali-sekali boleh beli dari restoran kemudian makan sama-sama di rumah. Jadi kemudian kita coba lihat, ya berapa banyak kita bisa hemat, ya kalau kita selalu makan bersama-sama, ya, dan sebagainya. Kalau makan di luar, traktir orang-orangnya dan sebagainya, biayakan pengeluaran banyak. Jadi dengan lemah lembut dan berikan alasan-alasan yang tepat, maka kita harapkan sang suami tidak akan kecewa atau sakit ataupun hati, membalas dan kemarahan. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pendeta dan Ibu Pendeta. Baik, pertanyaan berikutnya. Mana yang lebih banyak marah di rumah tangga menurut research? Suami kah atau istri? Wah, menarik ini. Menarik. Silakan Pendeta dan Ibu. Ini kalau para suami membela diri biasanya ini. Tergantung kepada temperamen masing-masing, ya. Jadi rumah tangga itu, ya temperamen setiap anggota keluarga kan berbeda. Ya. Jadi kadang-kadang di satu rumah tangga mungkin istri yang lebih sering marah, dan rumah tangga yang lain mungkin suami yang lebih sering marah. Jadi saya ada cerita, ya. Satu kali sang suami minta cerai, ya, dan dia menghadap kepada hakim, ya. Jadi bersama-sama ini suami dan istri ini saling artinya berbicara di depan hakim, ya. Kemudian minta cerai, kemudian ditanya kepada sang suami, ya, kenapa? Ya, dikatakan oleh sebab dia cerewet sekali, ya, dia ngomong-ngomong, kemudian disebutkan kesalahan-kesalahan, kemudian istri ya menjawab 1-2 pertanyaan, kemudian sang hakim katakan, maaf ya saudara, yang saya perhatikan Anda lebih cerewet daripada istri. Jadi ternyata bahwa tidak bisa katakan bahwa istri akan lebih cerewet. Ya kadang-kadang juga suami banyak sekali omelan-omelannya yang menimbulkan kemarahan daripada sang istri. Okay? Jadi tidak bisa dikategorikan harus suami yang lebih marah atau istri yang lebih marah. Ya mungkin bisa disebutkan suami lebih kalau marah dia bicara dengan lebih keras, ya. Tetapi kalau misalnya istri kalau marah dia lebih banyak ngomel-ngomel ataupun menangis. Ya. Tetapi caranya manifestasi marahnya berbeda, ya. Tetapi sukar untuk dikatakan seorang itu lebih sering marah daripada yang lain. Oke. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Tetapi mungkin kita harus tahan dulu pertanyaan untuk pembahasan pada malam hari ini. Kita akan masuk dulu ke pertanyaan sudah masuk dari minggu lalu. Nanti kasihan orang yang sudah bertanya. Pertanyaan yang dari minggu lalu sebagai berikut, Pendeta. Bagaimana cara memberi pengertian pada suami bahwa mendidik anak adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya istri saja? Karena dalam mendidik anak juga perlu keterlibatan dari ayah, bukan hanya ibu saja. Oh, benar. Gimana, Pendeta? Silakan. Betul. Oh ya, sangat benar. Sangat penting sekali, ya. Jadi bagaimana caranya? Berdoa bersama-sama. Kemudian belajar firman Tuhan bersama-sama, ya. Kemudian ya bicarakan bersama-sama, ya. Sudah belajar Alkitab bersama-sama, berdoa bersama-sama, kemudian ya sampaikan dengan terus terang, ya. Anak-anak memerlukan father's image, bukan saja mother's image. Ya, ini sang istri, ya, apalagi kalau sang istri itu kerja di luar, ya, dia harus kerja lagi pekerjaan di rumah, kemudian harus juga mengenai masalah pendidikan anak-anak dan sebagainya, ya. Jadi sampaikan kepada sang suami dengan terus terang, ya, anak-anak ini memerlukan kita berdua, ya. Dan berbagai macam penelitian menunjukkan kalau kita memberikan cukup waktu kepada anak-anak kita,
ya, maka anak-anak itu membentuk tabiat yang baik, yang seimbang, dan anak-anak itu akan lebih berhasil di masyarakat. Ya, pendidikannya pun lebih baik. Sering sekali anak-anak jadi pendiam, ya. Kenapa? Oleh sebab ya sang bapak tidak pernah mau berkomunikasi dengan dia, ya. Dari menyerahkan segala sesuatu tugas kepada istri. Ya. Jadi pengembangan tabiatnya itu terganggu, ya, di kelas yang berbeda, dan akibatnya apa? Dia jadi minder, ya. Dan kalau sudah minder, ya, dikatakan saya ini yang percumalah berusaha. Dia tidak mau belajar lagi dengan baik, ya. Sehingga tidak bisa sukses. Bisa sukses. Oleh sebab apa? Tidak balance dalam pendidikannya. Tidak merasa dicintai oleh bapaknya. Cinta adalah kebutuhan dari anak-anak, dan cinta itu adalah kebutuhan dari bapak ataupun ibu. Artinya cinta dari bapak dan ibu sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Anak-anak harus merasakan bahwa ia dicintai. Kalau ia merasa salah satu tidak mencintai dia, maka pencapaian di sekolah akan lebih buruk, pencapaian di masyarakat pun artinya mempunyai perasaan inferiornya itu, ya, sangat besar, ya. Dan cinta itu juga harus diekspresikan dengan mengambil waktu dengan anak. Jadi kalau kita lihat di sini, mendidik anak itu perlu keterlibatan ayah, itu memang sangat-sangat benar. Kalau ayah tidak spend time, tidak menggunakan waktu dengan anak, anak akan merasa bahwa dia itu tidak dihargai. Ya, itulah sebabnya. Itu sampaikan kepada suami Anda, ya, kepada bapak daripada anak-anak, ya, karena perlu anak kita, untuk pengembangan tabiat anak kita, cintai anak kita, ya, bimbing sama-sama, ya. Gunakan waktu yang baik. Waktu bersama-sama. Ayo kita, kalau tidak salah ada permintaan bahas tentang hari libur, ya, libur-liburan. Minta waktu untuk bersama sama-sama ataupun di pantai bersama-sama. Naik sepeda. Jadi itu hanya sangat bagus. Baik, terima kasih Pendeta. Untuk Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya. Istri berkurang karena ada anak. Bagaimana ya? Silakan Pendeta dan Ibu. Jadi berkurang karena ada anak. Iya. Sebetulnya tidak. Justru suami dan istri lebih sayang satu sama lain. Perlu perhatian. Ya. Nah, kita tunjukkanlah kasih sayang dari bersama. Sama dan waktu. Jadi kasih sayang suami istri boleh berubah, bahkan satu itulah suami istri pun tidak boleh, ya. Penyalur kasih sayang itu sama-sama menghasilkan anak-anak, mertua ataupun orang tua, sebab itu adalah saya sudah disayangi, dia lebih banyak waktu untuk anak-anak. Ya mau tidak mau, anak-anak kan masih kecil. Kalau masih bayi, mau tidak mau kan dia harus menyusui dan sebagainya. Ganti popo, apa semuanya. Nah, supaya menunjukkan bagaimana juga sang bapak menyayangi anaknya, ya bapak juga harus ganti popok juga lah. Jadi sama-sama memberikan perhatian pada anak. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta jawabannya. Pertanyaan yang berikut, masih dari episode yang lalu.
Terima kasih Pastor, pelajaran rumah tangga yang sungguh baik. Saya ingin bertanya, bagaimana kalau istri kerja, suami tidak kerja? Seolah-olah istri sepele melihat suami yang tidak bekerja. Silakan pendeta dan pendeta. Ya, sekarang ya masalah suami tidak kerja itu kenapa? Ya. Sakit kek. Apakah dia sakit? Apakah dia malas? Apakah dia itu jobless? Artinya dia di fire, ya, artinya dikeluarkan, PHK kan? di PHK, ya. Apa yang menyebabkan suami tidak kerja? Ya. Jadi kalau misalnya dia memang malas tidak mau kerja, jadi hanya tergantung kepada istri saja, semua dia sudah kerja di kantor, dia kerja lagi di rumah, dan istri hanya nonton televisi, ya. Maka dalam keadaan yang seperti itu, ya, maka sudah layaknya istri mengingatkan kepada suami. Bagaimana pandangan anak-anak? Bagaimana citra bapak kepada anak-anak, ya? Kalau misalnya ini terjadi demikian. Jadi kalau itu memang oleh sebab dia malas. Tetapi kalau memang dia di PHK, ya, kebetulan jadi semua kebutuhan dipenuhi oleh income daripada sang istri. Sang istri harus dapat mengerti lah, ya, mengerti bahwa ini bukanlah satu kesengajaan, ya, tetapi adalah satu keadaan darurat, ya. Maka dalam keadaan demikian justru sang istri harus memberikan semangat kepada sang suami. Ya, bagaimana caranya? Sebab begini, ya, ego daripada suami kan lebih tinggi daripada istri. Ya. Sedangkan kalau income daripada istri itu lebih tinggi daripada suami, ada suami yang kompensasi, ya. Jadi kita harus ingat itu, ya. Jadi itu bagaimana untuk mengatasi itu? Tunjukkanlah perhatian kepada sang suami. Ayolah kita sama-sama, ya. Coba saya lihat dari surat kabar ini, dia ada beberapa lowongan. Ya, ini kelihatannya sesuai dengan sayang punya bidang, ya. Ayo sama-sama. Jadi tolong misalnya di dalam membuat surat lamaran, tolonglah buat ini. Jadi kalau memang itu oleh sebab PHK, ya. Dengan demikian maka hubungan tetap intim, ya. Jadi masalah salah satu saja yang bekerja itu tidak harus menyebabkan pecahnya rumah tangga, ya. Bahkan, ya, mungkin juga ada keluarga yang sudah setuju, sebelum menikah mereka sudah setuju bahwa suaminya yang harus kerja di dalam rumah tangga, istrinya yang kerja di luar. Kita ada kenal kan profesor bagaimana dia bekerja di luar, dan umpamanya dia mengajar banyak mahasiswa dan sebagainya. Tapi dia undang kami makan. Waktu dia undang kami makan, dia duduk sama kami, tapi suaminya yang masak, suaminya yang ini. Dan mereka merasa itu sudah didiskusikan. Nanti kita akan bicarakan bagaimana sebelum married itu perlu diskusi siapa yang menjadi kepala, siapa yang bekerja di rumah. Nah, mereka sudah diskusikan bahwa biarlah suami yang kerja di rumah. Dan itu tidak jadi masalah. Jadi ini tergantung juga kepada apakah pernah didiskusikan sebelum married, sebelum menikah, ya, tentang peranan yang bagaimana yang harus dilakukan. Ya, itu kita punya judul Obsesi Hati pada tanggal 2 Januari. Ya, jadi kita akan bahas, ya, beberapa judul, jadi termasuk kepada masalah itu. Tetapi kembali, ya, jangan memandang remeh kepada suami yang tidak kerja. Siapapun, oke, ya. Tetapi suami istri adalah satu unit, ya, yang harus saling mendukung satu sama lain. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, kenapa suami berpaling kepada orang lain secara diam-diam? Padahal saya sudah melakukan segala sesuatu semampu saya. Saya bekerja untuk membantu kebutuhan rumah tangga. Saya juga merawat anak-anak dengan baik dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Apakah dia sudah bosan dengan saya dan anak-anak? Atau perempuan di luar sana yang sangat agresif menggoda suami saya? Bagaimana saya harus bersikap? Mohon bantuannya pendeta dan ibu. Terima kasih. Ya.
Silakan Pendeta. Silakan Pendeta dan Iya. Ibu. Masalah komunikasi ya. Iya. Kita merasa sangat sedih dan Prihatin, kita ya. ingat ikut berprihatin kepada ibu Istri, ya. ya yang mempunyai pengalaman yang seperti ini. Ya. Kita waktu membahas mengenai masalah kebutuhan suami dan kebutuhan istri, bukan mengenal istri dan mengenal suami, ingat? Ya, Iya. maka ada satu masa ya yang tertentu di mana adanya suatu krisis yang sering terjadi. Ya. Itu pada saat sang suami ya Mengejar sedang dia punya- mengejar dia punya sukses Ya. ya, kemudian sang istri ya sedang dalam keadaan menurun ya, dan dia merasa kurang mendapatkan perhatian dan sebagainya ya, maka dalam keadaan demikian maka kadang-kadang tidak memberikan perhatian satu sama lain sebab dua-duanya memerlukan perhatian. Akhirnya jadi ada orang ketiga yang bisa masuk. Ya. Ya. Jadi untuk itu ya kita telah membahas untuk melihat kepada masalah yang seperti ini ya. Maka sang istri sendiri ya, sementara dia itu mungkin mempunyai keadaan yang low, Apalagi anak yang terakhir sudah pergi. iya, dalam ya. keadaan yang seperti dalam keadaan low, Hmm. maka dia tetap menunjukkan sikap yang sangat baik kepada sang suami ya. Jadi artinya tetap menunjukkan kasih sayang ya, tetap mungkinnya berpakaian menarik ya. Jadi jangan lalu sebab pikir wah anak-anak sudah saya sibuk dan anak-anak kemudian dia sudah tidak lagi, artinya semua serba kusut dan sebagainya ya. Tidak memperindah Tidak dirinya. memperindah dirinya, kemudian badannya makin lama makin melar ya. Jadi gemuk, jadi sang istri, artinya Yes. sang suami jadi tertarik kepada orang yang masih langsing ya. Nah, dalam hal ini penting sekali walaupun kita sudah menikah dan sebagainya ya, supaya kita tetap ambil waktu untuk gerak badan ya. Kita ambil waktu untuk tetap tubuh itu jangan terlampau gemuk lah ya, ya. Overweight ya. Jadi yang menyebabkan jangan sampai sang suami itu jadi tertarik kepada orang lain dan juga menunjukkan kasih sayang. Ingat ya, umumnya orang itu sampai menyeleweng ya oleh sebab mungkin ada sesuatu yang missing ya, sesuatu yang tidak ada, tidak dia peroleh ya dalam rumah tangga. Jadi kalau dia selalu dimarah-marah di rumah, ya mau tidak mau dia cari orang yang yang tetap lemah lembut dan tunduk kepada dia, dan mungkin itu adalah sekretarisnya, dan sekretarisnya ya kebetulan dia mungkin jadi dapat lebih menarik dan sebagainya. Jadi kembali ya, sebagai gantinya hanya melihat kepada kenapa suami saya begitu, mungkin memikirkan juga kenapa saya begini, kenapa suami saya itu bersikap kepada saya, dia kenapa sampai saya menyebabkan suami saya berlaku demikian. Okay. Jadi tinjau dan evaluasi satu persatu ya. Mungkin saya sudah waktunya saya untuk lebih menyiapkan diri saya ya, tetap menunjukkan kasih sayang dan sebagainya ya. Jadi kalau suami itu disayangi, mana mau dia untuk cari orang lain atau mempunyai perasaan bersalah, kan kalau misalnya cari orang lain mempunyai perasaan bersalah ya. Jadi biarlah tetap menunjukkan akan kasih sayang. Kalau misalnya perlu Anda bisa melihat kembali kepada pembahasan tentang mengenal istri, mengenal suami ya. Mengenal suami. Ya. Ya. Ada poin-poin yang penting di situ, ada di YouTube ya. Mudah-mudahan boleh bermanfaat untuk Anda. Ya, tetapi ini saya katakan memang kalau lihat dari pertanyaan ini bagaimana dia sudah bekerja dengan baik ya, membantu kebutuhan rumah tangga, menjaga anak-anak dan sebagainya. Yang salah satu saya lihat di sini adalah kurang dinyatakan. Artinya biarlah komunikasi itu dinyatakan. Jadi dia bisa nyatakan dengan memakai I statement bahwa saya sangat kecewa karena saya sudah berusaha dengan sangat baik untuk menjaga rumah tangga ini dengan baik dan untuk merawat anak-anak, tapi kok begini ya. Jadi dengan menggunakan I statement mudah-mudahan bisa terbuka pikiran daripada suami dan bisa mengatakan terus terang sebetulnya apa sih yang kurang? Iya. Ya. Apa yang saya inginkan dari saya? Iya. Ya. Jadi semoga ini dan bisa biarlah dia katakan terus terang ya, dan sebagainya. Dan kembali saya ditanya sikap saya. Yang pertama adalah sangat penting adalah mempunyai sikap untuk siap mengampuni. Ya.
dan coba mengajak untuk tetap berdoa bersama-sama, membaca firman Tuhan bersama-sama. Jadi siap untuk mengampuni, itu sangat penting. Kemudian nyatakan dengan terus terang, tetapi saat yang sama harus ada keadaan diri daripada sang istri untuk tetap kelihatan tetap menarik, ya, dan juga menunjukkan kasih sayang walaupun sudah sangat dikecewakan. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan berikut, bagaimana menyikapi suami yang suka cemburu bila ketemu dengan mantan pacar saya? Padahal itu ada cerita lama dan sekarang kami hanya berteman biasa saja. Hanya suami suka menyinggung-nyinggung atau memancing saya bila baru bertemu dengan mantan saya itu. Kenapa suami suka begitu ya? Padahal dia sudah tahu bahwa saya memilih dan menikahinya. Kenapa masih sering singgung-singgung masa lalu hubungan saya? Wah, silakan pendeta dan ibu pendeta. Kalau cemburu susah ini memang. Yang pertama, terima kasih Bapak suami Anda cemburu. Artinya dia sayang kepada Anda. Ya. Jadi kalau misalnya tidak cemburu, ya artinya mungkin kurang sayang. Ya. Jadi kalau cemburu, biarlah cemburu atas tanda kesayangan. Sebab kalau Anda selalu pergi dengan sang mantan pacar, ya, wah, suami yang sayang sudah pasti loh ada perasaan tidak enak, ya. Tetapi kalau hanya ketemu biasa dan sebagainya, ya bisa menimbulkan sang suami itu cemburu. Mungkin bagus juga kalau misalnya Anda menghindarkan untuk bertemu. Oke. Jangan menjengkelkan suami. Jangan menjengkelkan. Kalau itu bisa menyebabkan itu kecemburuan, ya. Jadi hindarkanlah, ya. Kemudian, ya, sesudah menghindarkan, kalau masih tetap ketemu, kalau ketemu di gereja, misalnya kebetulan sama-sama di gereja, ya, maka Anda katakan terus terang, ya, kami, ya, artinya seperti yang Anda katakan, saya sudah memilih kamu, ya, hubungan kita, ya, ada, dan hubungan kami dengan ini sama sekali tidak ada, ya, itu masa lalu, ya, ya. Terus katakan juga, saya juga kan tidak pernah singgung kamu dengan pacarmu dulu. Ya, so masa lalu biarlah lalu. Ya, kita sudah hidup bersama-sama, kita mempunyai komitmen bersama-sama. Ya, jadi kemudian tumbuhkanlah perasaan kepercayaan satu sama lain. Ya. Jangan sampai ada satu tindakan yang menimbulkan dia jadi tidak percaya kepada Anda. Ya, misalnya pulang malam, ya, dan tahu bahwa pergi dan orang katakan ketemu di restoran sama mantan pacar, ya. Itu kan satu perkara yang bisa menimbulkan perpecahan, ya. Jadi hindarkan perkara-perkara yang akan menimbulkan artinya kurangnya kepercayaan dari suami, ya, atau dari istri, ya. Jadi tetap kepercayaan, menunjukkan ketepatan waktu, tetap menunjukkan kasih sayang, sehingga apapun gelombang menimpa, tetap apa sayang. Amin. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Sayang sekali waktu kita sudah berakhir dan kita harus akhiri acara kita. Padahal masih banyak pertanyaan, Padahal pertanyaan masih banyak, pendeta. Jadi para pemirsa setia Hope Channel yang ada di rumah, jangan khawatir. Pertanyaan-pertanyaan yang masih ada pada episode kali ini pasti akan kami jawab di episode Senin depan. Jadi pastikan saudara menyaksikan episode kita pada Senin depan, tentunya dengan pembahasan yang baru dan lebih menarik lagi. Dan mudah-mudahan jawaban yang diberikan oleh pendeta dan Ibu Kathleen Kuntaraf boleh menguatkan saudara, tentunya dengan pertolongan Tuhan, dan boleh membawa perubahan yang sangat luar biasa di dalam rumah tangga saudara. Oke, pendeta dan Ibu pendeta mungkin harus memberikan closing statement untuk episode kali ini. Silakan. Jadi hal yang sangat penting kita harus ketahui bahwa kemarahan adalah umum untuk setiap keluarga. Ya. Namun ada kemarahan yang beralasan, ada yang tidak beralasan. Ada kemarahan yang beralasan dalam arti kita mengharapkan sesuatu yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke. Namun kalau seandainya itu adalah satu kemarahan yang baik sekalipun, ya, berpikir sebelum bicara. Ya. Kemudian saat sudah tenang baru nyatakan bahwa Anda kurang senang itu adalah apa. Ya. Kalau misalnya tetap emosi, ambil waktu untuk gerak badan, ambil waktu untuk time out seperti yang dikatakan tadi, ya. Kemudian coba cari solusi,
untuk berbagai macam kemarahan. Dan kalau marah, gunakanlah kata saya, I statement. Hindarkan ngomel, gunakan humor, ya. Kemudian, ya, ambil waktu untuk relax, ya. Dan kalau masalah sama sekali tidak bisa selesaikan, ya, sudah berlarut-larut lama, mungkin memerlukan akan pertolongan, ya. Oke, terima kasih banyak Pendeta dan Ibu. Kami mengundang Pendeta Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas kasih Tuhan yang menjadi bagian kami. Kami bersyukur oleh sebab Tuhan adalah kepala rumah tangga kami yang dapat membimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Biarlah Tuhan boleh memberkati semua pemirsa yang ada, tetap mengasihi satu sama lain, boleh bertumbuh dalam kerohanian, rumah tangga yang berbahagia, dengan penuh dengan sukacita, nama Tuhan dapat dimuliakan. Berkati Hope Channel, berkati Fitri dengan Leo, di dalam berbagai macam kegiatan, dan juga di dalam pelayanan yang sangat penting ini. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, sampai berjumpa Senin depan, Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya, terima kasih banyak Pendeta dan Ibu Pendeta. Tuhan berkati. Bye-bye. Bye. Sekedar mengingatkan kita kembali bahwa Hope Channel Indonesia hadir setiap hari dengan acara-acara yang menarik yang disiarkan secara langsung dari studio Hope Channel Indonesia di Jakarta. Jadi jangan sampai Anda melewatkan kesempatan untuk menyaksikan program-program yang menarik ini. Dan apabila pemirsa mempunyai usulan topik pembahasan yang akan dibawakan yang belum ada pada episode sebelumnya, ataupun pertanyaan-pertanyaan seputar persoalan rumah tangga yang dihadapi, silakan mengirimkan pertanyaan atau usulan topik Anda ke nomor Hope Channel Indonesia atau melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Dan bila Anda ingin menyaksikan episode-episode Obsesi Hati sebelumnya, silakan masuk ke YouTube channel dan ketik Obsesi Hati. Di sana Anda dapat mencari atau memilih episode apa yang Anda akan saksikan. Demikian acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa setia Hope Channel Indonesia, khususnya pemirsa setia Obsesi Hati yang telah menyaksikan tayangan program pada malam hari ini. Dan secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, yang telah membawakan pembahasannya begitu baik pada malam hari ini. Juga kepada seluruh kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja keras sehingga program Obsesi Hati pada malam hari ini boleh dapat dilaksanakan dengan baik. Dan juga sahabat-sahabat kami dari juru bahasa isyarat yang telah memandu acara ini dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Saya Fitri Sumampo Sitorus. Tuhan memberkati kita.